Mari kita berdoa. Roh Kudus yang sudah hadir di tempat ini, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan ini, sehingga kami dapat menerjemahkan firman-Mu Tuhan langsung dari Engkau sendiri. Biarkan Roh Kudus itu yang menerjemahkannya, dan berikan kekuatan pada kami, bukan hanya untuk memahami dan mengerti, tetapi untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sampai kemenangan menjadi bagian dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas pelayanan saudara-saudara yang melayani dari minggu ke minggu, luar biasa sekali. Saudara, kita masih dalam rangka membahas tentang bangkit dan menang, saudara ya. Bangkit dan menang. Ketika saya melihat rangkaian dua kata ini, saya melihat ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Oke? Tuhan tidak akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya begini, kalau saudara punya anak kecil, dan anak itu minta tolong saudara untuk mengambil barang atau mainannya di atas lemari, maka saudara akan melakukannya karena saudara tahu bahwa anak itu tidak akan bisa mengambilnya sendiri kalau tidak ada yang menolong. Tapi giliran anak itu menunjukkan mainannya di atas meja kira-kira 1,5 meter atau 2 meter dari anak tersebut posisinya, dan bilang, ambilkan, ambil. Jelas kita sebagai orang tuanya bilang, ambil sendiri. Saudara bisa paham? Jadi saya melihat, kalau melihat bangkit dan menang, yang harus bangkit itu kita. Yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dan kita akan wrap up salah satu bulan membahas tentang bangkit dan menang ini dengan kunci kemenangan pengikut Kristus. Kalau sederhananya kunci kemenangan kita sebagai pengikut Kristus. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada saudara yang sudah menjadi jemaat yang setia. Saya lihat wajah-wajah saudara setia. Saya memberikan apresiasi, maunya saya kasih tepuk tangan sendiri, atau saudara bisa tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Ada yang tanya, Bapak kok tahu kalau kami setia? Ya gampang, yang tidak setia sudah tidak ada di sini. Gampang aja. Baik, kunci kemenangan pengikut Kristus. Sebetulnya saya selalu mencari hal-hal yang bisa menarik perhatian saudara untuk mendengarkan firman Tuhan lebih intens lagi. Biasanya saya itu mencari sesuatu yang kontroversi, sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk diterima, terus harus dicerna, dipikirkan lebih dahulu. Tapi mohon maaf, kali ini saya lihat ini semuanya sudah biasa. Ketika saya tidak ada yang memaksa saya menggunakan ayat-ayat dan konsep yang akan saya sampaikan ini. Tetapi setelah saya lihat-lihat kok biasa-biasa aja ya. Tapi terus akhirnya saya menyadari bahwa dalam sesuatu yang biasa, di balik itu Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Ya, sekarang yang tidak biasa adalah biasanya saudara akan mendapatkan subjudul baru ayatnya. Saya buat tidak biasa, saya buat saudara, saya berikan ayatnya dulu, nanti subjudulnya belakangan. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6, tapi saya hanya bacakan di ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar. Dasar itu penting. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama iman. Iman itu membawa kita dalam kemenangan, dalam perjuangan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Salah satu contoh adalah
Ini adalah kunci iman kita. Salah satu contoh adalah kisah Daud dan Goliat. Saudara tahu kisahnya, Daud berhadapan dengan Goliat. Karena dia tidak tahan melihat berhari-hari pagi, sore Goliat itu berada atau berdiri di depan barisan tentara Israel dan menghujat Allah Israel. Zaman itu ada satu metode untuk berperang yang sangat simpel, yaitu satu jagoan dari satu masing-masing pihak bertanding, dan siapa yang kalah itu berarti mewakili seluruh bangsa yang diwakilinya. Jadi dengan demikian pertandingan itu lebih singkat, lebih hemat energi, hemat nyawa juga, nggak ada yang mati terlalu banyak, paling yang bertanding itu. Dan dengan demikian segala persoalan antara dua bangsa atau segala masalah yang terjadi antara dua kekuatan besar itu diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana. Nah, ketika Goliat melihat gacoannya Israel pada waktu itu yang jauh lebih kecil dari badannya, dia marah sekali. Dan dia mengatakan, anjingkah aku sehingga kamu mendatangi aku dengan tongkat. Daud itu tidak melihat, bukan berarti tidak melihat besarnya Goliat. Tapi Daud berani melangkah karena dia melihat besarnya Tuhan yang ada di pihak dia. Dan besarnya Tuhan yang memampukan dia untuk mengalahkan Goliat yang besar. Saya pikir, saya lagi renung-renungkan, kalau saya jadi Daud, mungkin saya bilang, anjingkah aku? Daud bisa ngomong begini dalam dirinya sendiri. Waduh, kalau anjing, saya tembak dengan ketapel saya malah lebih susah. Karena targetnya lebih kecil kan. Nah, makin besar targetnya, makin besar musuhnya, seperti Goliat ini, dia makin mudah untuk mengenai dengan projectile atau batu yang baru diambil dan masih licin-licin dari dasar sungai. Sehingga ketika diumban, itu senjata pada zaman dahulu, yang pernah dibuktikan, saya pernah melihat sendiri di YouTube beberapa kali dengan beberapa setting, itu dalam jarak 30 meter, itu batu yang dilontarkan dengan tali umban itu bisa mengenai semangka, dan semangkanya bisa meletus seolah-olah kena peluru yang besar. Boom. Jadi cerita ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kisah isapan jempol, tapi pasti itu bisa terjadi. Dan 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, ini adalah kesaksian Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi secara kunci iman kita perlu belajar percaya kepada Yesus dan memperbaharui iman kita setiap hari dan mencari petunjuknya dan meraih damainya. Max Lucado mengatakan, faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what it is right. Jadi iman itu tidak mempercayai apa yang kita harapkan supaya Tuhan lakukan. Tapi iman itu mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah ini mampu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jika kita ingin menikmati kemenangan kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita dan mempercayakan hidup ini ke dalam tangannya. Tidak cukup saudara dari minggu ke minggu saudara hadir di tempat ini dan menjadi jemaat yang setia tanpa bertambah imanmu. Karena musuh yang akan saudara hadapi, itu saudara harus hadapi dengan iman. Supaya saudara memiliki kemenangan. Itu yang pertama. Iman. Yang kedua, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia,
kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua, kunci yang kedua adalah ketaatan. Kunci ketaatan. Ceritanya di Kejadian 6, kita bisa membaca cukup panjang, tetapi di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara tahu ceritanya Nuh. Ceritanya Nuh ini dia nggak pernah buat kapal, dia bukan ahli kapal, tapi dipanggil Tuhan untuk menyiapkan kapal yang akan dipakai untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh juga nggak tahu nanti bakal ada air bah. Kita sih lebih mudah untuk mempercayai karena kita tahu akhir dari cerita itu ada hujan yang terus-menerus dan ada air bah. Bayangkan dia nggak tahu apa-apa. Yang tahu hanya bahwa Tuhan memerintahkan dia dan dia melakukannya dengan setia. Saudara, kalau saudara membayangkan Nuh, di tempat tinggalnya tiba-tiba dia membangun kapal, padahal itu jauh dari pantai, misalnya. Orang-orang sekitarnya mulai mengelol-olok dia. Meyakinkan orang mungkin mudah atau tidak mudah itu urusan lain, tetapi itu orang lain. Meyakinkan istri, menghasilkan anak, meyakinkan menantu bahwa yang dia lakukan ini adalah yang Tuhan suruh, itu lebih susah lagi. Dan Nuh melakukannya sepanjang berapa tahun saudara tahu? 120 tahun. Memang umurnya kira-kira 600-an. Jadi ya kira-kira seperlima dari hidupnya itu dihabiskan di bawah cemoohan dan pandangan nyinyir dari orang-orang di sekitarnya. Termasuk keluarganya, mungkin termasuk keluarga besarnya. Karena kita terbukti bahwa yang percaya hanya keluarga Nuh, immediate family-nya Nuh dengan 2 anak, 2 menantu dan istrinya. Kadang-kadang kalau kita harus melakukan kehendak Tuhan, kita harus melawan orang-orang yang berpandangan mengata-ngatai kita secara negatif. Tetapi ketika kita percaya bahwa firman Tuhan adalah petunjuk hidup yang terbaik dan kita melakukannya, itu artinya seperti Tuhan Yesus mengatakan kita sedang memikul salibnya. Memikul salibnya, kita akan melihat kemenangan. Jadi kunci kedua adalah kunci ketaatan. Marilah kita membaca Alkitab kita dengan ketaatan yang baru sebagai kebiasaan harianmu. Kita tidak mencari pengetahuan yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Tetapi kita mencari ketaatan yang lebih melekat terhadap firman Tuhan. Karena melalui ketaatan itu Tuhan bekerja. Dan akhirnya kita tahu Tuhan menyelamatkan dunia ini melalui keluarganya Nuh. Karena ketaatannya yang luar biasa. Mari kita belajar taat. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 6 sampai 9 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Yang ketiga adalah doa. Mari kita belajar berdoa. Belajar berdoa. Kadang-kadang kekhawatiran akan masuk dalam hati dan pikiran kita. Dan itu biasa. Ada orang mengatakan begini, ada pernah dengar nggak? Ada 365 kali ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan jangan khawatir. Siapa yang pernah dengar itu ya? Anggukan kepala. Ya. Saudara saya beritahu, ternyata tidak ada 365. Yang ada kira-kira 120-an. Tapi 120-an itu juga sudah banyak. Saudara, kenapa kita dilarang khawatir? Dan berkali-kali disampaikan dalam firman Tuhan untuk jangan khawatir. Saya beritahu, sederhana. Karena Tuhan tahu kita bakal khawatir. Loh, kita diingatkan itu karena Tuhan sudah lebih dahulu bahwa bawaan kita ini adalah kekhawatiran. Tapi firman Tuhan ini memberikan
jalan keluar ketika kita khawatir justru kita konversikan, kita ubah kekhawatiran kita menjadi doa. Dengan permohonan dan ucapan syukur. Dan janji firman Tuhan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini kemenangan pertama. Kalau kita lakukan berkali, kita mengalami kemenangan kedua. Yaitu di ayat yang terakhir, ya di ayat yang ke-9 bagian akhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Satu pertumbuhan iman yang luar biasa. Pertama kita mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera melampaui segala akal itu bukan berarti urusan kita sudah selesai loh saudara. Kalau urusan kita selesai, terus kita mengalami damai sejahtera, itu damai sejahtera yang masuk akal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu bisa bermakna bahwa walaupun kita masih hidup di dalam masalah yang sama hari ke hari, tetapi ketika kita pandangan rohani kita berbeda bahwa Tuhan menyayangi kita dan Tuhan tidak merancangkan kejatuhan kita, dan Tuhan pasti pada saatnya akan memberikan jalan keluar, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalaminya. Mulailah berdoa. Saya nggak punya masalah. Mulailah berdoa. Mungkin dengan doa Bapak kami. Seringkali saya mulai dengan doa Bapak kami tidak bisa menyelesaikan doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, artinya kita punya Bapak rohani. Kalau saudara dan saya sudah percaya begitu intens, begitu kuat bahwa kita punya Bapak rohani yang tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Yang lain itu nggak perlu didoakan. Bapak itu Bapak yang luar biasa. Bapak itu Bapak yang akan menggendong kita ketika kita tidak kuat berjalan. Kita serahkan tangan kita ke dalam tangannya. Supaya ketika tangan ini tidak lagi kuat untuk menggenggam tangannya. Tangannya masih lebih kuat untuk terus menggenggam tangan kita. Dan menyelesaikan perjuangan hidup kita sampai menuju kemenangan. Jadi kuncinya adalah doa. Tadi kita belajar dari Daniel. Daniel punya masalah besar. Karena ada orang-orang jahat yang membuat dekrit dari pemerintah tertinggi pada waktu itu yaitu Raja Darius. Karena orang-orang ini iri kepada kesuksesan Daniel, mereka ingin menjebak Daniel dengan membuat satu dekrit yang ditandatangani oleh Raja Darius bahwa dalam 1 bulan ke depan kalau ada orang yang berdoa kepada dewa atau dewi atau kepada manusia lain selain Darius, dia harus dihukum, dilemparkan masuk ke liang atau gua singa. Dan ini kesaksian firman Tuhan di ayat yang ke-11, ayat pasal yang ke-6 kitab Daniel. Demi didengar Daniel, ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dia sudah biasa. Sebelum datang masalah, dia sudah biasa berdoa. Dan ketika masalah itu datang, dia tetap berdoa. Dan tingkap itu artinya jendela. Jendelanya tetap terbuka. Sehingga orang tetap bisa melihat bagaimana Daniel tetap setia untuk berdoa. Kalau saya tetap doa, tapi jendelanya tak tutup. Supaya tetangga, serta orang-orang yang membenci kita ketika kita berdoa nggak kelihatan kan. Dia tetap aja. Kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan yang ada di balik doanya adalah Tuhan yang besar. Mari kita mengimani bahwa kalau kita doa,
Kita menyisihkan waktu setiap hari untuk berdoa. Kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Dan mendengar suaranya dan memberikan kesempatan Tuhan untuk bicara dalam hati kita. Akan ada kemenangan dalam hidup kita. Ada satu quotes yang luar biasa. Prayer is not asking. Doa itu bukan sekedar minta-minta. It is a longing of the soul. Satu kerinduan hati. It is daily admission of one's weakness. Karena ketika kita berdoa berarti kita mengakui kelemahan kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita merasa sebagai manusia yang sudah cukup kuat, mungkin kita tidak merasa perlu untuk berdoa. Justru melalui doa kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan perlu pertolongan. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. Lebih baik kita berdoa tanpa kata-kata tapi dengan hati, daripada dengan banyak kata-kata tanpa hati. Mari kita mulai melihat bahwa peluang kemenangan dalam hidup kita dimulai dari doa kita. Yang saya pikirkan dalam masa 1-2 minggu ini adalah keren ya kalau kita melihat seorang ayah berlutut, berdoa, menyebutkan nama anak-anaknya, menyebutkan nama istrinya, membawa kesejahteraan mereka langsung ke hadirat Tuhan, langsung ke akses ke surga. Tuhan pasti mendengar. Yang keempat, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Judul perikopnya adalah Hidup yang Baru, Efesus 4 ayat 28 ayat 32. Kunci yang keempat adalah kunci pengampunan. Teladan dari Yusuf sudah luar biasa. Seorang pemuda yang dijual oleh saudaranya. Jadi kalau dari sini saja, saudara pernah dijual sama orang lain? Kalau belum pernah ya artinya ya kita belajar dari yang paling ekstrim. Dijual sebagai budak. Dan dilupakan dan ditinggalkan begitu saja. Itu kalau saudara dan saya pastilah. Sakit hatinya numpuk dan mungkin susah untuk bisa menerima dan memberikan pengampunan. Yang Tuhan minta itu bahkan bukan hanya mengampuni musuh, tapi berdoalah untuk mereka. Lebih susah lagi. Tapi dia sudah memberikan teladan. Dan melalui teladan itu kita punya modal untuk mengasihi musuh kita. Akhirnya Yusuf dan saudara-saudaranya dipertemukan dan ini yang dikatakan oleh Yusuf. Satu pidato yang luar biasa, satu pernyataan yang luar biasa. Dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Orang boleh merancang kejahatan terhadap saudara. Tapi Tuhan merancang yang baik. Bahkan rancangan yang jahat itu bisa ditwist. Rancangan yang jahat yang dari orang itu bisa mudah sekali diubah oleh Tuhan. Menjadi rancangan yang membawa kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya saudara adalah, apakah ketika kita memaafkan orang, mengampuni orang lain, kita harus melupakannya? Forgive and forget. Alkitab tidak mengatakan, and you forgive, you have to forget. Saudara bisa saja masih mengingat. Saudara pikiranmu sama pikiran saya itu nggak mungkin bisa dibuat dengan mudahnya karena otak kita ini diciptakan untuk mengingat. Otak kita tidak diciptakan untuk melupakan. Tahu? Jadi kalau saya pernah jatuh misalnya dan saya mengalami luka di bagian tangan saya. Ketika saya melihat luka itu, saya mengingat peristiwanya.
Tapi ketika saya gosok tangan saya, sudah tidak merasa sakit, berarti saya sudah apa? Sembuh. Saya mengharapkan saudara bisa memaafkan orang lain telah menyakiti saudara, supaya saudara mendapatkan kesembuhan. Lepaskan pengampunan. Lah kok enak nanti dia? Ada yang mengatakan begini. Tidak memaafkan itu seolah-olah minum racun dan orang lain yang mati. Gak mungkin. Yang mati kita sendiri. Karena kita menyimpan sampah-sampah yang orang lain sudah lakukan. Pilihlah untuk memaafkan orang lain seperti Kristus telah memaafkan kita dan melepaskan dendam dan menunjukkan kasih kita. Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it. Mark Twain. Artinya, pengampunan itu adalah bau aroma wangi dari bunga yang diinjak orang dan hancur. Biarkan melalui kehancuran hatimu, engkau menyerahkan sakit hatimu kepada Tuhan dengan cara mengampuni orang lain. Supaya dari dalam hidup saudara, aroma Kristus itu muncul sebagai aroma yang wangi. To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Menjadi pengikut Kristus itu artinya kita harus selalu mengampuni orang karena perbuatan-perbuatan yang tidak termaafkan. Karena lebih dahulu Tuhan sudah memaafkan kita dan mengampuni kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak termaafkan oleh Tuhan. Dia memilih untuk memaafkan kita. Yang kelima, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Kunci yang adalah kunci komunitas. Christianity is not a solo journey. It meant to be lived and experienced in community. Rick Warren. Kekristenan saudara tidak akan bisa hidup bertumbuh dewasa secara rohani sendirian. Bukan berarti saudara tidak boleh menjadi seorang biarawan gitu ya, yang menjauhkan diri dari hiruk pikuknya dunia ini untuk mempelajari firman Tuhan. Itu baik. Tapi pada saatnya saudara harus kembali ke dunia karena panggilan kita adalah ke dunia. Saya biasanya sudah lama tidak saya lakukan, tapi dari awal gereja mula-mula dapatkan bagian untuk menutup kebaktian. Saya selalu mengatakan, siapa yang siap pulang? Biasanya sungkan-sungkan. Padahal sudah mikir habis ini mau makan ke sini, mau undang ini gitu ya. Siapa yang siap pulang? Saya bilang seharusnya semua saudara mengangkat tangan, saudara siap pulang. Karena panggilan kita adalah menjadi terang dunia. Panggilan kita bukan menjadi terang gereja. Tempat pelayanan kita itu bukan hanya di gereja. Gereja memberikan inspirasi pada kita untuk melayani sesama kita, sesama anggota jemaat. Tetapi tempat panggilan kita adalah kalau kita ada di dunia dan menyerahkan waktu-waktu kita yang terbaik untuk melayani orang lain. Jadi kuncinya adalah kunci komunitas. Mari kita menghadiri secara teratur dan bergabung dengan kelompok kecil, kontak dan seterusnya. Dan membangun hubungan yang bermakna dengan sesama orang Kristen. Saya lompat langsung ke 6. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Mother Teresa mengatakan the true greatness is measured by how many lives you touch and transforms through your service to others. Kunci berikutnya adalah kunci pelayanan. Saudara, melalui gambar ini mestinya saudara tahu ini adalah cerita The Good Samaritan atau orang Samaria yang baik. Yesus ditantang oleh orang Farisi, mengatakan apa
hukum yang utama dan terutama dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tubuhmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan kemudian dilontarkan pertanyaan jebakan, siapakah sesamaku manusia? Dan dia memberikan jawaban melalui perumpamaan ini. Ada orang yang dirampok habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati dan hampir mati di tengah jalan. Ada seorang imam, nggak tahu itu mungkin karena Farisi, dan Farisi itu biasanya dekat dengan jabatan imam, itu berarti jabatan pelayanan tertinggi di dalam bait suci. Orang yang suci kan ya. Dan imam itu tidak meluangkan waktu, bahkan menghindari orang yang sekarat tersebut. Ada yang mungkin bisa memberikan pembelaan, karena imam itu kesusu mau melaksanakan ibadah di bait suci. Karena kalau dia nyentuh sesuatu yang ternyata itu adalah jenazah atau mayat, maka dia dilarang masuk bait suci. Dia harus mentahirkan, ada upacaranya, ada ritualnya untuk membersihkan diri dari najisnya jenazah. Demikian juga dengan orang kedua, orang Lewi, orang yang bekerja secara full time di dalam institusi Bait Allah. Justru orang yang ketiga disebutkan orang Samaria dengan catatan bahwa kemungkinan besar yang menjadi korban adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu musuhan sama orang Samaria. Artinya orang Yahudi itu memandang rendah orang Samaria karena orang Samaria itu orang Yahudi yang kawin campur, plus agamanya juga campur aduk, agama macam-macam di situ. Dan itulah sebabnya orang Yahudi melihat orang Samaria ini dengan pandangan yang sangat nyinyir, sangat sinis. Tapi justru melalui perumpamaan itu, Yesus mengajarkan kepada orang Farisi dan kepada murid-muridnya. Dia turun dari keledainya, angkat orang ini di atas keledainya. Tidak memikirkan jangan-jangan perampoknya masih ada di situ. Kan dia bisa kena rampok juga kan. Dan dia juga bukan orang yang miskin. Dia punya kendaraan tunggangan. Tapi dia lakukan semua itu sebagai tanda kasihnya kepada sesama manusia. Dia sampai ke penginapan. Setelah sampai penginapan gimana? Bayar orang untuk merawat korban ini? Enggak. Dirawat sendiri. Baru setelah dia harus meninggalkan karena dia ada urusan, mungkin urusan bisnis, dia memberikan uang kepada pemilik atau pengurus penginapan untuk meneruskan perawatan kepada orang yang membutuhkan ini. Marilah kita mencari kesempatan untuk melayani di komunitas kita, gereja maupun komunitas di mana Tuhan izinkan kita berada dalam pergaulan kita, dalam sekolah kita. Mungkin kalau ada teman-teman yang perlu dibantu dalam menjelaskan pelajaran yang dia tidak tahu, atau kurang tahu, atau kurang mampu memahaminya. Dan kita punya kemampuan lebih, kenapa tidak kita bantu. Di dalam konseling pranikah kami juga mengajarkan kepada orang untuk menyisihkan uang kita sebelum kita tahu mau dibuat apa. Yang kita berikan nama dana sosial. Jadi selain kita menyisihkan uang pendapatan kita untuk persembahan untuk Tuhan, untuk tabungan, kalau ada untuk investasi, untuk kehidupan sehari-hari, tapi ada uang untuk dana sosial. Sehingga ketika ada kebutuhan untuk memberikan bantuan dana, kita sudah punya dananya. Kalau dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dan itu di luar kemampuan kita, tenang saja. Tenang saja berarti pasti Tuhan merencanakan ada orang lain yang bisa membantunya. Kemampuan kita hanya sebatas yang kita sudah siapkan. Dan kalau kita mau memberikan lebih dan kita berdoa kepada Tuhan supaya ada rezeki yang lebih,
Sehingga ketika Tuhan memberikan rezeki yang lebih dari biasanya, berarti doa kita dijawab oleh Tuhan. Berarti Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat-Nya untuk orang lain. Saya sudah sampai pada akhir khotbah saya. Saya tawarkan saudara ada 6 paket. Ada 6 paket kunci kemenangan kita sebagai pengikut Kristus. Apa saja tadi? Iman, firman Tuhan dan ketaatannya. Apalagi? Iman, doa, bagus, doa. Apalagi? Pengampunan, luar biasa. Apalagi? Komunitas. Dan yang terakhir adalah pelayanan kita. Saudara, ada bagian saudara dan ada bagian Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengambil 1 atau 2 ini dan melaksanakannya dalam hidup saudara, maka saudara berarti siap menjadi pemenang. Saudara hanya tinggal melakukan satu hal, bangkit. Bangkit. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian yang seperti yang terakhir, pujian yang semarak, lagu pujian yang terakhir. Saudara-saudara renungkan, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai pecundang. Tuhan menciptakan kita sebagai pemenang. Dan kita punya kuasa untuk memenangkan hidup ini dengan mengikuti segala perintah-Nya.